Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak terlepas satu detik pun memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat-nikmat yang banyak, apakah kita pernah menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Coba sekali-sekali kita hitung apa saja nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Pantaskah kita bersyukur kepadanya? Kemudian salam, mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini tepat 19 Rabiul Awal, yang mana bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, yang mana di waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lahir ke dunia, maka diberikan Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda. Di antaranya adalah runtuhnya beranda istana Raja Persia, kemudian padamnya api yang tidak pernah padam sebelumnya, api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Itu diantara tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Kaum muslimin, Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal dan juga meninggalkan alam fana ini tanggal 12 Rabiul Awal.
hijrah pun tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti kaum muslimin, seorang nabi lahir dan juga akan mati. Nabi Adam, seorang nabi dan rasul, lahir juga akan mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 63 tahun. Tapi Nabi Adam alaihissalam berumur 1000 tahun. Walaupun sampai 1000 umurnya, tetap bila ajal datang tetap mati. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita? Apakah kita juga akan mati kaum muslimin? Kita mengakui, kita meyakini bahwa kita pasti mati. Dari itu kaum muslimin, agar kita selamat mulai dari kita lahir sampai kita mati, bahkan sesudah mati hidup selamanya. Kalau kita di atas dunia cuma hidup 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun paling tinggi. Sebab Nabi mengatakan dalam hadisnya, umur umatku berkisar di antara umurku. Kalau kurang dari 60 tahun mungkin tidak berapa kurangnya. Kalau lebih dari 60 tahun tidak berapa lebihnya. Itu keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa umur kita sekarang? Kalau andainya umur kita sama dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin tidak berapa tahun lagi atau tidak berapa hari lagi. Cuma yang penting bagi kita adalah agar selamat dunia akhirat. Maka contoh teladanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam firman Allah surah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab yang telah Habib bacakan di awal khutbah tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Kalau suri teladan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita mengikuti, mencontoh. Allah sendiri yang menyatakan dalam firman-Nya, Nabi Muhammad itu adalah contoh teladan yang baik, jangan yang dicontoh lain daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kamu ingin bahagia dunia, apalagi di akhirat, selama-lamanya kita hidup di sana. Allah jelaskan di dalam Al-Quran ini dalam ayat 33 surat Al-Ahzab tersebut, liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Yang bisa, yang mau menjadikan Rasulullah SAW itu menjadi teladan contoh adalah bagi orang-orang yang beriman, yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaum muslimin, manusia kita ini tidak akan bisa masuk ke dalam surga karena amalan yang kita lakukan. Di samping amalan yang tidak berapa kita lakukan, kadang-kadang juga tidak ikhlas. Tetapi yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah Anda juga ya Rasulullah? Saya juga begitu. Saya tidak akan masuk ke dalam surga dengan amal yang telah saya lakukan, walaupun kakinya sudah bengkak melaksanakan
ibadah sunnah, tapi yang masukkannya ke dalam surga katanya adalah karena rahmat Allah, karena sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana amal kita dibandingkan dengan amal Rasulullah? Rasulullah sendiri tidak bisa memasukkannya ke dalam surga dengan amal yang demikian banyak, apalagi kita. Tetapi yang bisa masukkan manusia, Nabi Rasulullah Subhanahu wa ta'ala adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hendaklah Nabi Muhammad itu dijadikan contoh teladan dalam berkata, berbuat, beramal, dan segala macamnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian ingin mendapat rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah Nabi Muhammad itu contoh teladan. Wa zakarallaha katsira, dan orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan menyebut yang lainnya. Makanya kaum muslimin, buya-buya kita dari zaman dahulu dan buya-buya sekarang juga menganjurkan kepada kita menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah di waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Waktu kita hanya 3 macam itu kaum muslimin. Kalau kita tidak berdiri, mungkin duduk. Kalau kita tidak duduk, mungkin berbaring. Tidak ada lain daripada itu. Ada juga orang yang mengatakan, bagaimana kalau kita berjalan? Berjalan berdiri kah atau tidak? Memang kalau kita berjalan berdiri. Jadi 3 macam keadaan kita tersebut Allah suruh kita selalu ingat kepadanya. Bagaimana caranya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apanya yang kita ingat? Namanya atau apanya? Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW waktu ditanya oleh malaikat Jibril, ma huwa ihsan? Apa ihsan itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah itu seakan-akan engkau melihatnya. Itu yang baik, itu yang ihsan, kata Rasulullah. Tetapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah dalam beribadah, maka yakinlah engkau bahwa Allah itu selalu melihat engkau di mana saja engkau berada. Jadi yang kita ingat kaum muslimin, salah satu di antara yang banyak itu adalah sifatnya. Kalau Allah melihat kita selalu, kalau kita belum bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketahui sifat Allah Subhanahu wa ta'ala basar. Allah itu maha melihat. Kapan kita dilihatnya? Selalu, tidak luput 1 detik pun. Allah selalu melihat kita. Itu yang ihsan, kata Nabi kita Muhammad SAW kepada Jibril. Jadi kaum muslimin, hendaknya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu selalu melihat kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat, kepada umatnya, kepada kita ini semua. Kaum muslimin,
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asa ala syai'in mata alaih." Siapa yang membiasakan sesuatu dalam hidupnya, dia akan mati dengan apa yang dibiasakannya itu. Kalau kita biasa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, barangkali kita nanti akan mati dalam keadaan kita yakin bahwa Allah melihat kita. Apalagi sifat-sifat Allah yang lain, seperti Allah itu maha dekat kepada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu maha dekat kepadamu, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Kalau kita yakin hal ini kaum muslimin, ya seorang pun yang mau berbuat dosa, tetapi karena lupa bahwa Allah melihatnya selalu, bahwa Allah bersertanya, Allah lebih dekat kepadanya, maka kita kadang-kadang terlupa melaksanakan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah pendek kita pada hari ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada manfaatnya bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'alli wa la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib berwasiat kepada kita semua, terlebih pada diri khatib sendiri. Marilah kita meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati, sebelum ajal kita datang, sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah SWT, jangan kalian mati di hendaknya sebelum sempurna melaksanakan Islam itu sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya arhamar rahimin, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni keluarga kami ya Allah. Ya Allah, habiskanlah di negeri kami ini perbuatan-perbuatan yang Kau larang ya Allah. Berikanlah buktilah teguran kepada mereka yang melakukan
perbuatan-perbuatan yang Engkau larang, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi